syukur Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita mendengarkan kata-kata memandang diri kita, yaitu memandang diri, apa yang bisa kita pahami dari hal itu Bapak Ibu Saudara ketika kita memandang diri kita? Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memandang diri kita, maka itu sangat menolong kita untuk memahami siapa kita, dan sekaligus menyadarkan kita bagaimana tanggung jawab kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat penting setiap hari, setiap saat kita mau memandang diri kita. Itu berarti ketika kita diminta memandang diri kita, bukan memandang orang lain, tetapi memandang diri kita. Nah, jadi sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara yang namanya memandang diri kita. Kalau seorang pemuda yang sudah menikah, dia memandang dirinya bahwa dia sudah menikah, maka dia sadar bahwa dia adalah seorang bapak. Dia mengetahui bahwa dia sudah berbeda sebelum dia waktu menikah. Dia memandang dirinya bahwa dia adalah seorang bapak, dan sekaligus menyadarkan bahwa seorang bapak punya tanggung jawab. Kadang banyak sekali orang kurang memandang dirinya dalam hal seperti itu, sehingga tidak menunjukkan perannya, fungsinya. Dan juga seorang perempuan ketika dia sudah menikah dan kemudian dia memandang dirinya bahwa dia adalah seorang istri, dia adalah seorang ibu. Dengan memandang dirinya sebagai seorang ibu atau seorang istri, maka dia akan mengetahui dan sadar akan perannya, akan fungsinya sebagai istri atau sebagai ibu. Nah, demikian juga anak-anak ketika menyadari memandang dirinya bahwa dia adalah seorang anak, maka dia akan tahu memahami bagaimana posisinya dan bagaimana tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Dia memandang dirinya bahwa saya adalah seorang anak, berarti mau dekat kebenaran, mau taat, mau menghormati orang tua. Dia sadar, dia memandang dirinya sebagai anak. Demikian juga orang tua yang memandang dirinya adalah orang tua, maka dia akan menunjukkan perannya bagaimana dia sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kita sering mendengar di tengah-tengah masyarakat, dia tidak menyadari dirinya bahwa dia sebenarnya sudah berumah tangga, tapi dia masih hidup seperti dia hidup sendiri dengan semaunya sendiri. Itu karena apa? Karena tidak memandang dirinya, memahami siapa dirinya sekarang dan apa peranan tanggung jawabnya. Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara, setiap saat kita mau memandang diri kita, supaya kita memahami siapa kita dan apa fungsi dan tanggung jawab kita. Baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam berjemaat, baik itu dalam pekerjaan, baik itu di tengah masyarakat. Kita memandang diri kita sehingga kita tidak lupa diri. Maka yang penting memandang diri kita. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sangat mengerti, memahami pentingnya memandang diri kita. Itulah sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema bagaimana kita memandang diri kita setelah percaya kepada Kristus. Bagaimana kita memandang diri kita setelah kita percaya kepada Kristus. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Dengan tujuan apa? Supaya kembali memahami siapa kita di dalam Kristus dan apa peranan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Memang Bapak Ibu Saudara ada dalam satu pasal ini, tetapi saya baca satu ayat saja dulu Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita
dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Roma pasal 6 ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Oke, baik. Roma pasal 6 ayat 11. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus melihat kehidupan jemaat di Roma, bahwa dulu mereka hidup dalam dosa, hidup dalam kefasikan. Tetapi sejak mereka mendengarkan berita Injil dan percaya kepada Kristus Yesus, maka kembali Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma bagaimana mereka memandang diri mereka sejak mereka percaya kepada Yesus. Karena apabila jemaat di Roma memandang dirinya bagaimana mereka sejak percaya kepada Yesus, maka mereka akan memahami bahwa hidup mereka yang sekarang sudah berbeda dari kehidupan mereka yang dulu. Dan sekaligus juga menyadarkan mereka bahwa peranan tanggung jawab mereka sekarang sudah berbeda dengan tanggung jawab mereka yang dulu. Dan itu menunjukkan adanya pertumbuhan dalam kedewasaan iman, dan kemudian nyata dalam buah-buah pertobatan ataupun buah-buah dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita memandang diri kita setelah kita percaya kepada Yesus. Dari ayat ini sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kita memandang diri kita adalah orang-orang yang sudah mati terhadap dosa. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita memahami akan hal ini, bahwa kita telah mati terhadap dosa? Tentu Bapak Ibu Saudara kembali lagi kepada Yesus Kristus, di mana oleh kematian Kristus dalam tubuh insaninya menanggung segala dosa kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kematiannya adalah kematian terhadap dosa sekali untuk selama-lamanya. Yesus tidak mati berulang-ulang karena dosa-dosa manusia. Dia hanya mati sekali saja. Dan kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita memandang diri kita setelah percaya kepada Yesus dengan kematian Kristus terhadap dosa, maka kita pun Bapak Ibu Saudara telah turut mati bersama Kristus. Manusia lama kita telah disalibkan dan kemudian telah dikubur. Nah, itulah kita bisa memahami dalam makna baptisan. Saya baca untuk kita Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ketiga dan keempat dari pasal 6 ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Apa maksudnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dari firman Tuhan ini? Inilah yang kita hati-hati ketika kita memberi diri dibaptis Bapak Ibu Saudara, bahwa penghayatan kita ketika kita memberi diri dibaptis itu artinya mati bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus. Jadi Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Roma,
supaya mereka memandang diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah mati terhadap dosa, yang dihayati dalam makna baptisan, telah mati bersama dengan Kristus dan dikuburkan bersama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita ini orang yang percaya kepada Yesus sudah mati terhadap dosa. Makanya kalau ada mau baptisan, itu kita tidak langsung baptis begitu saja. Dikasih dulu bimbingan. Apa itu makna baptisan? Harus mengerti dulu mana manusia lama dan mana manusia baru. Mana manusia lama yang disalibkan, mati dan dikuburkan, dan mana manusia baru yang bangkit dalam hidup yang baru. Itu dikasih penjelasan. Makanya Bapak Ibu Saudara, memberi diri dibaptis itu sangat penting. Memang kita selamat oleh karena percaya kepada Kristus. Namun bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, memberi diri dibaptis dan kemudian mengerti makna dari baptisan itu. Dalam beberapa bulan ke depan ini, kita akan ada bimbingan baptisan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, silakan mendaftar dan kemudian menyediakan hati untuk dibimbing sehingga mengerti makna daripada baptisan itu. Nah, dan kalau kita sudah mati terhadap dosa, maka kita lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita. Kalau kita yang sudah mati terhadap dosa, itu berarti jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Jangan lagi kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, kecemaran, dan kedurhakaan. Jangan. Saya baca Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-13 dan 19 dari Roma pasal 6 itu. Apa dikatakan di sana? Dalam Roma pasal 6 ayat 13 dan 19. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita jelaskan di sini bagaimana kita memandang diri kita setelah kita percaya kepada Yesus. Kita adalah orang-orang yang telah mati terhadap dosa. Dan sebagai orang yang telah mati terhadap dosa, kita tidak lagi mempersembahkan hidup kita sebagai hamba dosa atau menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita sudah mati terhadap dosa, dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Bukan dosa lagi yang mengendalikan hati, mengendalikan pikiran, perasaan, tindakan, perilaku kita. Bukan dosa lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kuasa dosa itu telah dikalahkan oleh kematian Kristus. Jadi kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita memandang diri kita telah mati terhadap dosa. Dan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyerahkan seluruh hidup kita, anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, dulu kita suka kata-kata kotor, tapi itu sudah mati dan dikuburkan. Sekarang kata-kata yang baik, itu Bapak Ibu Saudara, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menasihati, itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan telah menyerahkannya. Dulu kita suka mendengar hal-hal yang tidak benar, tapi kemudian kita bisa menyeleksi Bapak Ibu Saudara. Dulu kita berbuat yang macam-macam, tapi itu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sudah mati dan dikuburkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memandang diri kita adalah orang-orang yang sudah mati terhadap dosa yang kita hayati melalui baptisan
di dalam Kristus. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memandang diri kita setelah kita percaya kepada Kristus? Selain kita memandang bahwa kita telah mati terhadap dosa, maka kita memandang hidup kita sekarang adalah hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kehidupan kita yang sekarang adalah hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di mana kita bisa menghayati hal ini, Bapak Ibu Saudara? Kebangkitan Kristus dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, dikatakan di sana, telah memberikan kita hidup yang baru. Sehingga di dalam pengalaman baptisan pun, ketika kita dibaptis dan kemudian selesai pembaptisan itu artinya kita bangkit dalam kehidupan yang baru, memiliki makna yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah kita bangkit itu, kita mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Artinya ada kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Jadi kita memandang diri kita adalah orang yang hidup bagi Allah. Kehidupan kita sekarang adalah hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan, di mana seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita punya kaki, kita mau pakai untuk datang melangkah, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dulu manusia lama kita banyak melangkah kepada hal-hal yang lain, tetapi sekarang setelah kita hidup baru di dalam Kristus, kita meringankan langkah untuk datang memuliakan Tuhan, untuk bersaksi, untuk menceritakan kasih Tuhan, untuk melakukan hal yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Kita suka mempergunakan tangan kita untuk bertepuk tangan, memuji, menyembah Tuhan sebagai suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Kita menyanyi, kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita suka mendengarkan firman Tuhan. Serahkan pendengaran kita. Makanya sering dalam firman Tuhan, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Itu artinya mengingatkan kita untuk menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita, telinga kita, untuk suka mendengarkan firman Tuhan. Mulut kita untuk memperkatakan yang baik, yang benar, dan juga memuji Tuhan. Tangan kita untuk menolong, untuk peduli, untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, dan akhirnya memuliakan Tuhan. Pikiran kita memikirkan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita ini ada banyak perlawanan yang terjadi dalam diri kita. Di lain sisi kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan yang benar, tapi kadang-kadang kita mulai juga mencoba mempengaruhi kita untuk melakukan hal yang berbeda. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar dan kemudian memandang diri kita bahwa kita telah mati terhadap dosa dan hidup kita sekarang adalah hidup bagi Allah, Roh Kudus menolong kita untuk melakukan apa yang benar. Ada kesaksian dari Agustinus. Dia Agustinus ini dulu ya hidupnya begitu luar biasa dalam hal dosa. Agustinus ini dia lahir pada tanggal 13 November tahun 354. Dia lahir di Afrika Utara. Dia punya ibu namanya Monica. Dan ayahnya itu dia bernama Patricius. Ibunya ini, Monica ini seorang pengikut Kristus yang setia. Tapi suaminya, Patricius, dia orang yang tidak percaya Tuhan. Dia menyembah berhala. Sehingga di tengah-tengah keluarga seperti itu lahir namanya Agustinus. Dan kemudian Agustinus memiliki kehidupan yang sangat berdosa. Dia hidup dalam kebebasan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Sekian lama Monica bergumul untuk anaknya ini supaya terjadi perubahan. Tapi begitu lama belum terjadi perubahan. Sehingga orang mengenal Agustinus ini adalah orang yang sangat berdosa. Karena hampir dosa apa saja dia lakukan.
hancur kehidupan Agustinus. Di lain sisi pada waktu hidup bebas seperti itu, dia merasa sepertinya itu puas kehidupan itu. Tapi Monica ibunya selalu setia untuk mendoakannya. Dia sadar bahwa anaknya itu hidup di dalam kelimpahan dosa yang telah merusak kehidupan Agustinus. Tapi Bapak Ibu Saudara, Ibu Monica ini terus dia berdoa. Ada kesempatan dia memberi nasihat, tapi ini Agustinus tanda-tanda untuk bertobat belum ada. Orang sangat mengenal dia, orang yang begitu banyak melakukan kejahatan. Tapi kemudian suatu waktu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjamah hatinya. Ada satu dorongan yang timbul dalam hati Agustinus untuk membaca sebuah doa. Dan kemudian ketika dia baca Alkitab itu, dia dituntun untuk membaca Roma pasal 13 ayat yang ke-13 dan 14. Roma 13 ayat 13 dan 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pergaulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenalkanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dia baca ayat ini Bapak Ibu Saudara oleh Agustinus. Dia menyadari bahwa dialah orang yang hidup dalam pesta pora itu. Dialah orang yang hidup dalam kemabukan, percabulan dan hawa nafsu, dalam perselisihan dan iri hati. Semua itu komplit dalam kehidupan Agustinus. Tapi luar biasa, Tuhan menjamah dia, mengisahkan, menyadarkan dia. Ketika diajak oleh firman Tuhan, marilah kita hidup dengan sopan. Agustinus anak yang tidak sopan, karena dia begitu brutal kehidupannya, begitu jahat, begitu membuat orang sangat mengenal dia, orang yang begitu berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan ayat firman Tuhan ini menjadi rema bagi dia. Dan kemudian dia percaya kepada Kristus. Dan setelah dia percaya kepada Kristus, terjadi perubahan ajaib dalam hidupnya. Tentu ibunya sangat bersukacita dan sangat bahagia. Karena itulah harapan dan kerinduannya sekian lama dia berdoa dan menasihati anaknya. Tidak bosan-bosannya dia menasihati anaknya yang sedemikian itu. Tapi oleh kasih Tuhan, Tuhan menjamah Agustinus dan dia bertobat. Terjadi perubahan ajaib dalam kehidupan Agustinus. Dia menjadi pengikut Kristus, dia menjadi pelayan Tuhan, bahkan dia banyak menulis buku-buku rohani. Luar biasa, Tuhan memakai Agustinus. Setelah sekian lama pertobatannya, kemudian dia datang ke tempat di mana kemudian hidup begitu sembrono. Orang-orang yang dulu bergaul dengan dia berkata bahwa itu Agustinus. Hei Agustinus, bagaimana sekarang? Agustinus. Tapi dia berkata, saya bukan Agustinus. Loh, masa kamu bukan Agustinus? Iya, saya bukan Agustinus. Agustinus yang dulu yang kamu kenal itu, dia sudah mati. Loh, dia sudah mati? Iya, Agustinus yang dulu kamu kenal itu, dia sudah mati. Agustinus yang sekarang sudah berubah, sudah berbeda. Dan kemudian dalam pernyataan daripada Agustinus dia berkata, kalau sampai kita jatuh berbuat dosa, jangan lupa untuk bertobat dan kembali kepada Kristus. Dia punya pernyataan itu. Kalau sampai kita jatuh dalam dosa, jangan lupa bertobat dan datang kepada Yesus Kristus. Itu pernyataannya dia. Dari kehidupan Agustinus, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana dia memandang dirinya.
Yang dulunya dia hidup dalam dosa dan dikenal orang-orang berdosa. Tapi setelah dia percaya kepada Kristus, dia memandang dirinya bahwa Agustinus yang dulu dia sudah mati. Tapi Agustinus yang sekarang adalah Agustinus hidup yang baru di dalam Kristus. Sehingga hidupnya sungguh menjadi berkat. Agustinus, dia orang yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan dan hidup melakukan berbagai dosa dan kejahatan. Tapi kemudian dia percaya kepada Kristus dan memandang dirinya bahwa hidupnya sekarang adalah hidup bagi Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita lihat juga yang penulis surat ini kepada jemaat yang di Roma, yaitu Rasul Paulus. Dia bukan orang yang tidak beragama, dia bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Dia orang yang beragama, dia percaya kepada Tuhan. Cuma pengenalannya kepada Tuhan itu tidak benar. Dia tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan yang dia percaya. Sehingga ketika dia mendengar pengikut Kristus, maka dia dengan amarah yang meluap-luap mengejar mereka. Bahkan Stefanus ketika dilempar dengan batu, dia juga setuju dan dia hadir di situ. Tetapi Bapak Ibu lihat, ketika Tuhan memanggil dia sampai terjadi perubahan dalam namanya. Yang dahulu dia Saulus, tapi sekarang menjadi Paulus. Yang dahulu dia adalah pengajar jemaat, tapi sekarang dia melayani jemaat. Yang dulunya dia boleh dibilang teroris, tapi sekarang dia menjadi misionaris. Oleh karena apa? Terjadi perubahan dalam hidupnya. Saulus yang dulu dia sudah mati, dan Saulus yang sekarang yaitu Paulus hidup dalam hidup yang baru. Dan kita bisa membaca dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, bagaimana perubahan yang ajaib terjadi dalam kehidupan Paulus. Surat-suratnya kepada jemaat-jemaat Tuhan sampai sekarang memberikan kita pengajaran yang membuat kita terus bertumbuh di dalam kebenaran. Agustinus, Rasul Paulus, mereka memandang diri mereka bahwa dulu mereka orang yang berdosa dan sudah mati terhadap dosa. Mereka memandang diri mereka bahwa mereka sekarang hidup bagi Allah. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara untuk kita memandang diri kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita benar-benar memahami, mengenali siapa diri kita dalam Kristus. Dan juga sekaligus menyadarkan kita untuk melakukan peranan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, menjadi berkat dan menjadi kesaksian. Pembentukan ini terus-menerus dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi berbagai macam hal dalam hidup ini, jangan lupa untuk berdoa dengan berkata, Roh Kudus tolong saya. Untuk kita bisa mampu mengendalikan pikiran kita. Untuk kita bisa mampu mengendalikan perasaan kita. Karena kadang-kala pikiran kita ini kemana-mana macam-macam Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, Roh Kudus tolong saya. Pikiran-pikiran saya yang lama itu sudah mati. Mari Roh Kudus yang memimpin menguasai pikiran saya. Demikian juga perasaan-perasaan kita. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara, macam-macam yang kita rasakan. Dan perasaan-perasaan itu kadang-kala akhirnya kita ambil menjadi suatu patokan. Perasaan saya dengan dia seperti ini, seperti ini. Padahal itu perasaan-perasaan yang keliru. Kita harus berdoa Bapak Ibu Saudara. Perasaan kita pun diambil alih oleh Roh Kudus. Untuk kita memiliki perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara supaya Roh Kudus menolong kita mengendalikan emosi kita. Iya, Rasul Paulus dulu seorang yang ganas. Tapi kemudian setelah dia percaya kepada Yesus, dia bisa mengendalikan emosinya. Sehingga hidupnya sungguh menjadi berkat. Orang melihat akhirnya memang beda orang yang percaya kepada Kristus itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, adakah kita senantiasa memandang diri kita di dalam Kristus bahwa kita telah mati terhadap dosa? Adakah kita memandang diri kita bahwa kita sekarang adalah hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus? Saya sangat yakin apabila kita setiap hari, setiap saat kita mau memandang diri kita, siapa kita dalam Kristus, saya yakin itu menolong kita untuk selalu menyadarkan siapa kita ini sekarang di dalam Kristus. Dan sekaligus memotivasi kita bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Menyerahkan seluruh
anggota-anggota tubuh kita ini untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita pun disebut hamba-hamba Allah. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita hidup bagi Allah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara memandang diri kita? Kalau kita tidak memandang diri kita dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita terus memandang bahwa kita adalah orang yang berdosa, maka kita akan merasa tidak layak. Dan kemudian selain kita dituduh oleh iblis, kamu tidak layak, kamu orang berdosa. Tapi kalau kita memandang sesuai firman Tuhan, kita sudah mati karena dosa oleh kematian Kristus dalam mata bintang. Bapak Ibu Saudara, kita bukan lagi orang yang tidak layak, kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Nah, dan kita sekarang Bapak Ibu Saudara hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca ayat firman Tuhan yang terakhir yang terambil dari Roma pasal 6 ini, ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 6 ayat 22. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita sudah dimerdekakan dari dosa dan kita semua adalah hamba Allah, dan kemudian kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan, dan kesudahannya adalah hidup yang kekal. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan berhenti memandang diri Bapak Ibu Saudara. Harus kita lebih banyak memandang diri kita daripada memandang orang lain. Memandang diri kita setelah kita percaya kepada Kristus. Sehingga dengan demikian hidup kita akan semakin bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Hanya orang yang memandang dirinya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, untuk dia tetap bisa bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Kalau dia tidak pernah memandang dirinya atau memandang dirinya keliru, maka akan keliru juga kehidupannya. Tapi sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, bagaimana kita memandang diri kita. Sekali lagi saya ulangi ayat ini, bahwa demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita dan Roh Kudus menolong kita. Haleluya, amin.